Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kali ini saya ingin berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada berita yang akhir-hari ini yang membuat kita miris. Seorang anak menggugat ibunya di pengadilan di Kendal, Jawa Tengah karena tanah warisan. Ada juga berita seorang anak di Salatiga menggugat ibu kandungnya karena mobil Toyota Fortuner. Bahkan anak laki-lakinya ini menuntut ibu kandungnya untuk membayar biaya sewa mobil tersebut. Dan tak tanggung-tanggung, biaya sewa itu mencapai ratusan juta rupiah. Ada juga berita seorang anak di Probolinggo gugat ibu kandungnya ke pengadilan karena tanah warisan. Bahkan ada berita seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekali berbahagia, orang tua merupakan seorang ayah dan ibu bagi anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan anak, baik dalam hal pengurusan masalah materi maupun pendidikan dan pengetahuan. Sehingga jasa orang tua yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya itu tidak bisa dihitung dan dibalas semua kebaikannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 tentang wasiatnya untuk selalu memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu akan kembali. Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili berpendapat dalam tafsirnya Al-Wajiz bahwa Allah mewajibkan kepada manusia dan mewasiatkan dengan wasiat yang besar, yakni agar berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat ihsan kepada keduanya. Adapun sebab manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah karena sebab ibunya mengandung dalam perutnya. Di samping juga dengan bertambahnya usia kehamilannya, maka bertambah pula keletihannya, lemah dan terus lemah
seiring dengan besarnya kandungan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa penyapihan menyusui akan itu dari menyusui sampai dalam 2 tahun. Sementara wasiat Allah lainnya dalam ayat tersebut adalah manusia yang telah dilahirkan untuk selalu bersyukur dengan menegakkan peribadatan kepada Allah dan menegakkan hak-hak kepada kedua orang tua melalui berbuat baik serta melakukan ihsan dengan segala macam bentuknya. Sedangkan mufassir lainnya juga tidak jauh berbeda dalam penafsiran ayat tersebut. Misalnya As-Sa'di dalam tafsirnya memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memenuhi haknya, yakni dengan mentauhidkan dan menjauhi syirik. Selain itu, perintah Allah selanjutnya adalah untuk memenuhi hak kedua orang tua, yakni dengan berbakti kepada keduanya. As-Sa'di selanjutnya mengatakan bahwa hal yang mewajibkan berbakti kepada orang tua, terkhusus ibu, yakni seorang ibu merasakan berbagai derita. Derita itu dirasakan sejak calon bakal anak, yakni dengan merasakan ngidam dan tidak nafsu makan, merasakan sakit, lemah, dan semakin merasakan lemah ketika janin semakin membesar. Bahkan ketika hendak melahirkan dan ketika melahirkan, kelemahan dan kesakitan pun semakin bertambah. Dalam hal menyapi, As-Sa'di berpendapat bahwa menyapi yang paling lambat adalah setelah anak berusia 2 tahun, yakni dengan beribadah kepada Allah serta memenuhi hak-haknya dan juga tidak menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat. Selain itu, seorang anak dituntut untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dalam hal ucapan, anak diajarkan dan dituntut untuk mengucapkan kata-kata yang lembut dan halus. Sementara dalam hal perbuatan adalah merendahkan diri, menghormati, memuliakan, memikul bebannya, serta menjauhi sikap yang menyakiti, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Demikian saudara, kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.